Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari terkait ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat menjelaskan ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi, dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia, dan dapat menjelaskan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah ketergantungan antar uang berdasarkan ekonomi. Pertama ada produksi. Produksi itu merupakan kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi suatu kebutuhan. Adapun tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain sebagai berikut, yaitu menghasilkan barang atau jasa, memperluas lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan pasar. Produsen dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua itu ada distribusi. Distribusi itu merupakan kegiatan yang dilakukan orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Nah, faktor pendorong dari distribusi antar daerah antara lain yaitu ketersediaan pasokan barang, alat angkut atau transportasi yang memadai, infrastruktur distribusi yang memadai seperti jalan raya, kendaraannya, kemudian ada biaya pengangkutan yang cukup murah. Nah, selain faktor pendorong, ada faktor penghambat dari distribusi yaitu terhambatnya pasokan barang, faktor cuaca yang tidak mendukung, kurangnya armada pengangkut, biaya pengangkutan yang tinggi, serta kualitas infrastruktur distribusi yang kurang baik, seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Nah, yang ketiga itu ada konsumsi. Konsumsi itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut, yaitu benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pakai dan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu ada harga. Harga merupakan nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga merupakan alat pengukur dan pembeda suatu barang. Faktor-faktor yang mengakibatkan harga suatu barang di suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda, yaitu jarak distribusinya. Yang kedua adalah ketersediaan barang. Yang ketiga adalah perbedaan kebutuhan, dan yang keempat adalah persaingan. Perusahaan dapat menetapkan harga suatu produk yang dijual ke luar negeri antara lain melalui 3 cara berikut, yaitu kebijakan etnosentris, kebijakan geosentris, dan kebijakan polisentris. Nah, kebijakan etnosentris itu merupakan kebijakan dengan penetapan harga global sehingga jarak yang dekat dengan produsen atau jauh dengan produsen harganya tetap sama. Keuntungan bagi mereka yang jaraknya dekat dengan produsen, maka biaya transportasinya rendah, sedangkan hal ini menjadi kerugian bagi mereka yang berada jauh karena biaya transportasinya tinggi sementara harga jualnya itu tetap sama. Contoh produknya yaitu produk elektronik LG. Nah, selanjutnya ada kebijakan geosentris. Kebijakan geosentris itu merupakan kebijakan penetapan harga bukan berdasarkan ketetapan harga di seluruh dunia ataupun harga yang ditetapkan oleh manajer kantor cabang, melainkan harga yang ditetapkan pada posisi di antara keduanya. Hal ini dilakukan demikian karena harus dipertimbangkan faktor-faktor pasar lokal yang unik, seperti biaya lokal,
tingkat penghasilan, persaingan, dan strategi pemasaran lokal. Contoh produknya itu adalah Unilever. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan polisentris. Kebijakan polisentris itu suatu kebijakan di mana para manajer kantor cabang diberikan wewenang untuk menetapkan harga sendiri sesuai situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Contoh produknya yaitu perusahaan PNC atau Transnational Corporation. Selanjutnya itu ada pasar. Pasar merupakan proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang atau jasa. Fungsi dari pasar sendiri adalah fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, terdapat 10 komoditi utama Indonesia yaitu TPP atau tekstil dan produk tekstil, elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Nah, World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pengaruh ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor yang berkaitan dengan daerah asal, faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Faktor-faktor penghambat dari migrasi antara lain sebagai berikut, yaitu jarak yang jauh, kesulitan dalam transportasi, biaya migrasi yang tinggi, dan faktor pribadi. Nah, ada berbagai macam jenis migrasi, yaitu ada migrasi nasional yang terdiri dari urbanisasi, transmigrasi, dan remigrasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, sedangkan transmigrasi itu merupakan pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang masih kurang merata penduduknya. Sedangkan remigrasi itu merupakan kembalinya penduduk dari kota ke daerah asalnya. Kemudian ada migrasi internasional yang terdiri dari emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Ya, yang kedua yaitu transportasi. Transportasi ini sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan distribusi. Agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan baik, diperlukan sarana transportasi yang baik pula. Kebutuhan sarana transportasi antar daerah makin meningkat seiring berjalannya kegiatan ekonomi yang terjadi di antar daerah tersebut. Nah, transportasi itu dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah melalui peningkatan sumber daya manusianya. Di Indonesia, satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang ada. Kita masuk ke pasar bebas. Nah, pasar bebas atau free trade adalah pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional. Melalui MEA, ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal sebuah wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. Selanjutnya yaitu AFTA. Nah, AFTA ini bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produk yang kompetitif secara global. Selanjutnya itu ada APEC. Nah, APEC ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Nah, yang terakhir yaitu ada Uni Eropa atau UE, dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa.
Selanjutnya saya akan menampilkan video terkait perdagangan internasional. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Contohnya, negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Negara ini bisa memproduksi 3,61 ribu ton timah. Tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara negara kita, Indonesia, merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Malaysia. Aktivitas perdagangan internasional akan menimbulkan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Arti perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Kelima, Ya mungkin itu tadi ya, kita belajar terkait ekonomi dalam perdagangan internasional. Nah mungkin sekian materi pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.